94.9 Good FM, good news for the family. Selamat siang ya. Kalau jam segini tuh siang kan ya. Selamat siang Good News Family, apa kabar Anda di siang hari ini? Kembali berjumpa bersama dengan saya Ningrum yang menemani Good News Family tentunya. Kali ini dalam program Hidup Sehat bersama dengan Rumah Sakit Panti Lasa Dr. Cipto Semarang. Ya, Ningrum akan temani Good News Family sampai siang sampai ya kira-kira berapa menit lah ya ke depan pembahasan kita. Jadi kalau yang mungkin mau butuh informasi tentang kesehatan boleh banget join barengan kita, ngobrol barengan kita. Karena saya sudah terhubung melalui aplikasi Zoom dengan salah satu dokter dari Rumah Sakit Panti Lasa Dr. Cipto. Kalau Anda juga membutuhkan layanan kesehatan bisa langsung ke Rumah Sakit Panti Lasa Dr. Cipto Semarang. Bisa eh datang langsung kalau memang kegawat daruratan gitu ya, kita udah pernah bahas tentang gawat darurat, Anda bisa langsung ke IGD, tapi kalau enggak bisa ke poli gitu ya, ada beberapa poli yang tersedia termasuk poli, dokter spesialis gitu ya, layanan dokter spesialis yang pastinya akan, memberikan layanan yang terbaik buat Anda. Nah, buka aja Instagramnya Rumah Sakit Panti Welasa Dr. Cipto. Saya sudah terhubung dengan Dokter Evan, selamat siang Dokter Evan. Selamat siang, Bu. Iya, apa kabar Dok? Saya selalu gimana, Bu Linglong? Sudah lama ya? Lama lama nggak ini siaran. Tapi siaran loh, suaranya dokter itu mengudara. Saya putarkan serat waktu itu ya. Dan ada Jangan ada deh. beberapa respon juga gitu ya. Lagi banyak orang makan daging, saya puterin yang serat gitu ya, biar orang tahu keseimbangan gitu. Wah, Oke, dan betul di betul. hari ini kita akan ngobrol, ini satu tema yang kemarin sempet, apa ya, beberapa waktu Iya, sempet sempet viral, betul ya, Dok, ya? iya, betul sekali. Sempat viral sekali. Sempet Terutama sempat viral. ada juga ada eh, yang kasus meninggal itu ya. Betul, terus sempat viral juga Nah, karena ada yang, sakit nonton konser. iya, sakit nonton konser, konsernya F4 itu ya. Kalau nggak salah ya. Jadi kita akan tapi beberapa tahun yang lalu kita memang sudah sempat bahas tentang campak. Cuman kita mau mau bahas lebih detail lagi campak dan campak Jerman, ya. Campak dan Betul. campak Hari ini kita Jerman. akan bahas mengenai campak dan campak teman. Oke. Namanya hampir sama, jadi memang Iya. gejalanya itu Bu ya. Mm-mm. Oke, campak dan campak Jerman. Dulu orang mengenal campak itu karena vaksin campak gitu ya. Tapi sekarang Iya, iya kan dok ya, vaksin campak di usia 9 bulan, betul. betul ya? Iya, Vak- ada beberapa vaksinnya betul. Mm-mm, Jadi vaksinnya itu sebenarnya campak dan campak Jerman itu eh, 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 mm-mm. Halo dok, terputus-putus. oh terputus-putus. Iya. Bentar, bentar ya. Saya tak ganti wifi dulu ya, Bu. Oke, dokter di mana di rumah sakit? Enggak, saya di rumah kan ini kok. Oh, oke, siap siap. Ini. Oke, Nah, oke. jadi sudah kedengaran, Bu? Udah jelas jelas jelas. Ya. Jadi vaksinnya betul yang di 9 bulan itu ya itu ada vaksin MMR, Bu. Oke. Jadi MMR itu sebenarnya sudah mencakup campak dan campak Jerman. Mm-mm, Jadi kita bikin dulu namanya hampir sama-sama campak. Jadi sama campak. mm-mm. Kepotong ya kayaknya ya. Bentar ya, gitu Shelly. Campak Oke. Jerman. Jadi Mm-mm, memang kalau kita sudah diberikan vaksin yang wajib itu sebenarnya membantu sekali bila kena penyakit ini ya gejalanya ringan begitu. mm-mm, mm-mm, mm-mm. Nah, jadi kita bahas hari ini mengenai measles atau yang disebut campak atau dan rubella atau yang disebut campak Jerman begitu. Dok, kok namanya hampir sama? Kenapa? Ternyata gejalanya tuh hampir mirip. Jadi gejalanya tuh ada dua intinya. Ada demam sama ada ruam. Nah, itu khasnya seperti itu. Mm, mm.
Jadi dua penyakit ini gejalanya sama, demam dan ruam. Iya, betul. Ternyata di diperinci ternyata gejalanya itu yang utamanya sama tapi karakteristiknya berbeda, Bu. Oke. Jadi kalau campak biasa ya atau kita bilang measles atau rubella, jadi Mhm. Nubella sama rubella. Namanya juga hampir mirip-mirip, Hampir Bu. apa Ya. ya? Iya. Kalau yang campak biasa, ya kita bilangnya campak aja ya. Satunya campak Mhm. Jerman atau measles sama rubella. Biar Mhm. nggak bingung. Kalau rubiola sama rubella nanti takutnya pendengarnya kurang terdengar, jadi nanti sama. Nanti Jadi salah. measles, ya. Measles sama rubella. Ya. Penyebabnya ini infeksi virus dua-duanya ya. Jadi semua itu penularannya lewat droplet dan yang lebih menular yang mana Bu nih? Yang lebih menular. Yang menular itu lebih menular campak biasanya, Bu. Jadi campak Hmm. ini penularannya sangat-sangat menular dan memang sama lewat droplet dan lewat orang batuk, berdahak, lah itu bisa menular. Nah, penyebabnya kalau yang campak ini kan dari golongan morbili, kemudian kalau yang rubella ya dari golongan virus rubella. Nah, gejalanya apa? Kalau campak, demamnya itu demam tinggi, Bu. Mm-mm. Kalau rubella, maaf, campak Jerman, demamnya itu malah enggak begitu tinggi. Virus biasanya kan tinggi-tinggi semua ya, tapi Iya, kalau iya. khusus rubella ini biasanya demamnya enggak begitu tinggi. Tapi khasnya di rubella itu nyeri sendinya sama pembesaran kelenjar getah bening, terutama di leher atau di telinga, Bu. Jadi khasnya itu. Oke. Nah, kalau yang campak, ya dia khasnya juga ada namanya cold, korisa, atau konjungtivitis. Jadi biasanya ada batuk, ada konjungtivitis lah itu khasnya di campak. Jadi kalau yang campak Jerman lebih khasnya ke nyeri sendi. Mm-mm. Kemudian kalau yang campak biasa lebih khas ke batuk sama mata merah. Nah, itu yang Hmm. perlu membedakan seperti itu. Setelah fase demamnya turun. Nah, mulai muncul ruam. Ruamnya ini kadang-kadang memang bentuknya khasnya sendiri-sendiri, lebih kecil-kecil dan lebih menyebar pada campak. Cuman ya kadang-kadang itu hampir mirip itu loh, Bu. Jadi memang susah. Ya. Cuman kalau campak itu biasanya hilangnya lebih lama, kurang lebih 5 hari. Kalau yang rubella ini biasanya 2-3 hari sudah merahnya cepat menyebar semua, terus hilangnya juga cepat, begitu, Bu. Oke. Jadi ruam itu di campak lebih lama hilangnya, di rubella Ya. ini cenderung lebih cepat hilangnya gitu Nah, ya, Dok ya. kadang-kadang dibilang gatal enggak? Ya, kadang-kadang ada namanya reaksi gatal itu ada, tapi enggak gatalnya enggak yang gatal sekali gitu enggak Mm, begitu. mm, mm, Dan ini bahayanya kenapa sih? mm, mm. Bahayanya nih kalau kena ke ibu hamil, Bu. Jadi Oke. komplikasinya kalau rubella itu di trimester 1 bisa mengalami namanya congenital rubella syndrome. Nanti ada perkembangan yang terganggu. Kalau campak, komplikasinya pada anak-anak yang imunokompromis atau yang misalnya imunnya tidak baik, bisa sampai ke ensefalitis. Lah ini yang Oh, kadang-kadang campak ini bisa sampai meninggal kalau nggak divaksin. Makanya pentingnya vaksin ya. Mungkin masih bisa terkena, tetapi risiko kena pneumonia atau ensefalitisnya itu berkurang, Bu. Begitu. oke, oke. Nah, jadi ini memang dua yang kadang-kadang orang menyepelekan gitu, tapi ternyata komplikasinya bisa bisa jadi parah gitu ya, Dok. Iya. Jadi memang itu kita kadang-kadang kan bilangnya eh, virus ini self limiting sendiri ya, Hmm, tetapi betul, kalau betul. kita imunnya tidak baik ya resikonya bisa komplikasi. Komplikasinya ya pasti takutnya ya menyerang sistem saraf pusat atau namanya ensefalitis begitu. Dan Hmm. biasanya fase prodromalnya berbeda, Bu. Biasanya kalau yang masa inkubasi, maaf, fase inkubasinya berbeda. Jadi kalau yang campak itu bisa sampai 3 minggu. Maaf, Oke. yang campak Jerman itu bisa sampai 2 sampai 3 minggu. Kalau yang eh, campak itu biasanya kurang dari 2 minggu, Bu. Masa inkubasi itu jadi pertama kali terkena, baru timbul gejala itu biasanya kalau yang campak kurang dari 2 minggu, kalau yang campak Jerman itu bisa 2 sampai 3 minggu.
Itu Oke. yang membedakan. Jadi dari gejala sama apa masa inkubasi itu yang menentukan. Jadi, oh ada temennya nih terkena, wah ini jangan-jangan kurang lebih seminggu atau 2 minggu lagi tertular ya mungkin kemungkinan besar dari campak. Hmm. Terus ada demamnya tinggi sampai 40, wah ini khasnya lebih ke campak. Tapi kok demamnya lebih enggak, tapi nyerinya nyerinya minta ampun, sedihnya, Hmm. nah itu mungkin ke campak Jerman begitu Bu. Oke, eh, Dok, ini kan tadi em, masa inkubasinya cukup panjang 2 minggu sama 2 sampai 3 minggu. Hmm, ini sangat menular atau seperti apa sih sebetulnya campak ini, Dok? Sehingga kita patut untuk waspada Nah, dengan jadi memang campak dan fase-fase, campak Jerman ini. oke sebentar ya Bu. Mm-mm, mm-mm. Ya, jadi buat Anda yang mungkin ada pertanyaan gitu ya Gus Syawi tentang campak ini sih campak. Kalau mungkin Anda cuma taunya oh iya imunisasi campak gitu ya, MR atau MMR gitu kan biasanya kita mengenalnya seperti itu. Tapi buat Anda yang mungkin mau tanya tentang campak ini boleh silahkan kirimkan pertanyaan ke kita di dua nomornya Good News. Anda sudah pasti sudah hafal ya atau sudah masuk nih. di ininya. Kita sudah pernah bahas ini di bulan Maret kalau nggak salah waktu itu bersama dengan Dokter Vera tentang campak tapi khususnya. Tapi sekarang kita lebih ke detail dari campak dan juga campak Jerman atau rubella. Jadi dua ini kita bisa bisa eh, bahas gitu ya lebih lebih detail bersama dengan Dokter Evan. Silakan kalau mungkin ada yang mau nanya boleh ya tentang campak ya. Eh karena memang waktu itu datanya bahwa kasus kematian karena campak di tahun 2026 sampai bulan Maret waktu itu sudah 6 dan di tahun 2025 itu totalnya waktu itu 69. Ngeri kan ya. Jadi dan ini apalagi kalau kita ngomong bisa sampai kalau yang terkena ibu hamil bisa sampai ke komplikasi pada janin. Jadi kita harus bahas ini di si campak Jerman ini atau rubella. Jadi biar kita bisa paham lebih detail ya. Terlempar keluar nih Dokter Evan kayaknya. Tapi nggak apa-apa. Sambil kita tunggu ya, Gus Shelly. Ada yang mungkin mau tanya tentang campak? Dua nomornya Kudus ya 081 575 800 949 atau 081 575 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Saya tuh saking ininya sampai lupa gitu. Oke. Oke, Dok. Ya, Lagi. betul Bu. Ya, jadi saya ingat bulan Maret saya pernah bahas campak bersama dengan Dokter Vera. Waktu itu kayaknya waktu kasusnya lumayan tinggi. Kematiannya sudah 6 waktu itu ya dok, bulan Maret Ya, tuh. karena ya mungkin tadi Bu kondisinya pada imun compromise, Ya, imunnya kurang baik, ya itu yang resikonya sampai komplikasi. oke. Nah ini penularan dok. Penularan ini apakah memang secepat itu gitu ya? Kalau misalnya ini contoh lah ya, karena kan ini seringkali temui anak-anak gitu ya. Satu anak di dalam satu kelas gitu terkena. Apa tapi sementara dia mungkin masih belum bergejala atau gimana gitu. Teman-temannya gimana? Kemungkinan Ya, itunya jadi gitu ya. penularannya kan tadi kita bahas lewat droplet. Jadi Mm-mm. ketika batuk itu yang paling sering menularkan. Hmm. Begitu. Oke, jadi ini memang penularannya ya lumayan gitu ya. Droplet itu buat Jadi kalau Mm-mm. kita lagi aktifnya, maksudnya anaknya lagi batuk, batuk lah kita kan droplet itu kan muncrat kemana-mana, Hmm. Mm-mm. meja lah itu yang penularannya paling sering. Oke. Ya, Nah, tadi campak, tadi kan penyebabnya sudah, lalu gejalanya sudah, lalu fasenya tadi eh, demam sampai ke ruam dan lain sebagainya. Nah, kalau pengobatannya, orang tadi sering salah mengartikan karena ini virus self-limiting disease. Tapi kalau kita tahu bahwa ini juga bisa mengakibatkan komplikasi, apa yang harus dilakukan, dok? oke. Jadi kita masuk ke sebenarnya ke pencegahan dulu aja ya Bu Oke, ya. boleh, boleh. Tadi pencegahan tuh betul sekali. Ternyata yang pencegahannya ya menggunakan vaksin. Kenapa vaksin ini penting? Karena ya tadi menimbulkan namanya imunologi yang baik atau kita punya antibodinya, Bu.
Mm, Jadi ketika kita mempunyai antibodi yang baik, ya ketika terjadi perpaparan, ya terjadi namanya kita istilahnya tentara kita itu sudah tahu strateginya gitu loh, Bu. mm, mm, Ya. mm. Jadi sudah tahu, oh ini caranya bunuh Virus. virusnya gini nih. Jadi ya bisa tidak terjadi namanya sampai ke komplikasi begitu, Bu. Mm, mm. Ya, jadi memang pencegahan utamanya adalah vaksin ya dok ya. Ya, jadi memang pemberiannya biasa di booster sampai 2 kali ya. Nanti boosternya bisa di usia 18 bulan sama 5 tahun. Nah, itu tujuannya ya tadi untuk apa menimbulkan kekebalan. Dok, kalau orang dewasa perlu nggak nih? Boleh ternyata Bu. Nanti bisa diberikan 2 kali juga dengan jeda 1 bulan. Jadi tetap 2 kali, tapi jedanya 1 bulan. Bahkan untuk lansia pun diberikan Bu. Lansia juga Oke. pemberiannya sama. Ya tadi, karena kan namanya semakin kita bertambah usia, kalau imunnya turun, ya penyakit yang sebenarnya bisa self-limiting, ya jadi bisa komplikasi. Begitu, Bu. Jadi pencegahan kita menggunakan namanya vaksin yang mengada measles-nya, Mhm, kemudian ada rubellanya. Itu yang pentingnya. mhm, mhm. Jadi yang measles sama rubella itu berarti yang MMR ya? Ya, MR atau MR atau MMR boleh. MMR berarti ada mumps-nya. oh ada mumps-nya. Ya, ya, Kalau ya. MR ya measles sama rubella aja gitu. Oke. Nah, si eh campak ini tadi kalau itu kan pencegahan gitu ya. Makanya Hmm. kita kalau ngomongin pencegahan, kita ngomong tentang vaksin gitu ya. Udahlah nggak usah nanya tentang anti vaksin atau apa. Yang penting pokoknya ini memang pencegahan lebih penting gitu ya. Karena ini Iya. kita ngomongin virus dan dia si tubuh ini butuh daya tahan untuk kenal virus ini seperti apa yang serang tubuhnya dia. Nah, kalau pengobatannya, Dok, kalau Nah, ini seperti apa? kita sekarang masuk ke pengobatan. Betul, ternyata memang sebenarnya kasus measles ini dengan imun yang baik, ini kita bisa sembuh sendiri. Jadi ya penting sekali ya itu menjaga imunitas kita. Jadi ketika memang kita sudah sakit, ya kita perlu namanya istirahat. Istirahat itu dengan kita beristirahat itu kan imun kita lebih baik, Bu. Kemudian cairan harus cukup. Kemudian dan kita menggunakan terapi suportif. Terapi suportif itu apa? Ya kalau demam atau nyeri sendi kita berikan anti nyeri. Dan juga tadi ada imunitas. Imunitas kita berikan namanya vitamin atau imunomodulator. Biasanya kalau virus diberikan namanya imunomodulator khusus yang virus isoprinosin seperti itu. Kemudian ada juga vitamin A khusus measles itu karena kan dia sering terkena di bagian mata ya Bu ya. Merah. Ya, mata merah ini juga mencegah komplikasi konjungtivitis. Juga Oh, juga dengan vitamin A ini juga meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi kadang-kadang kalau campak itu memang ada namanya pemberian vitamin A. Kalau rubella sama, dia juga self-limiting disease. Jadi ya kita tetap tadi daya istirahat yang cukup, kemudian imunomodulator, kemudian anti nyeri. Nah, kemudian juga satu lagi cairan. Cairan juga kalau ada dehidrasi ya enggak boleh. Jadi istilahnya membuat tubuh ini imunnya baik sehingga dapat mengalahkan virusnya tersebut. iya. Jadi memang tubuh ini harus disupport gitu ya. Tubuh ini harus dikasih sesuatu biar dia bisa melawan si virus itu, gitu ya. Oke, Hmm. Dok, ini ada pertanyaan yang bagus. Kita jawab dulu ya, Dok ya. Ya. Selamat siang, Dok. Saya mau tanya, kalau seorang ibu hamil, dia sudah pernah vaksin campak, tapi pada saat hamil dia terkena rubella. Apakah itu tetap bisa terjadi komplikasi pada janin? Terima kasih. Ya, biasanya tetap resikonya tetap ada ya Bu ya. Oke. Jadi memang sama sekali ketika sudah terkena, makanya kalau kehamilan itu memang kalau program hamil ataupun ini kita biasanya kan screening dulu ya Bu ya, namanya TORCH. Mm-mm.
Nah, itu untuk melihat semua imunitasnya. Karena nek sudah terpapar delalah pas trimester 1, Mm-mm. fase pembentukannya terkena rubella, tetap resiko terkena namanya ya tadi komplikasi ke CRS atau congenital rubella syndrome. Begitu. Iya, makanya memang harus tadi ya harus dipersiapkan gitu ya, ada pemeriksaannya dulu. Terus kalau yang sakit itu juga juga harus harus ini menjaga diri. Nah, ini Dok pertanyaan yang sering juga muncul. Kalau dia terkena campak atau rubella, harus isolasi nggak? Oh, pertanyaannya bagus. Sebenarnya pertanyaannya harus isolasi ya harus karena ini sangat menular sekali. Penularannya kan campak itu sangat menular. Jadi ketika masih ada batuk, masih itu masih aja masih bisa menularkan ke orang lain begitu. Oke. Jadi eh, apa kalau dia masih ada batuk dan ini dia masih bisa menularkan. Ini Iya. berarti sampai dia bebas itu berapa lama sih, Dok? Sampai dia Nah, dinyatakan sembuh dan tidak menularkan lagi. sebenarnya ketika masih ada gejala merah itu masih keluar ruam itu sebenarnya masih menular. Oh. Tetapi memang fase penularan yang paling itu ketika muncul penularannya kan lewat droplet ya Bu ya. Jadi Mm-mm. ketika ada batuk, ada itu masih gejalanya kan masih berkumpulnya kan di daerah hidung sama tenggorokan Bu. Jadi Hmm. campak ini dia nempelnya di reseptornya di bagian mulut sama hidung. Jadi Oh. kan ketika ada batuk, ada bersin, nah itu yang menular sekali. Oke, jadi memang penggunaan masker, terus kalau memang merasa bahwa ini sakit ya udah isolasi diri dulu gitu ya, sampai tadi semua gejalanya hilang gitu ya dok ya. Iya, karena ya tadi kasihan kalau ada kontak ke ibu hamil. Ya, Nah, itu ya, anak-anak iya anak-anak mau bisa terkena begitu. atau bahkan bayi gitu ya. Wah ini fatal Ya, banget kalau ke bayi biasa ininya. Kasihan gitu loh. Nah, em, tanda bahaya deh dok kalau misalnya campak dan rubella itu seperti apa? Karena tadi kita ngomongkan perawatan terapinya hanya terapi suportif, terus istirahat, cairan cukup, vitamin A, pemberian tambahan vitamin A gitu ya. Nah, kalau seseorang terkena campak dan rubella, tanda hmm. apa ya kayak warning sign-nya gitu. Iya, jadi memang warning sign-nya lebih banyak di campak karena gejalanya itu biasanya lebih berat di campak, Bu. Karena Oke. tadi demamnya demam tinggi. Nah, ketika ada demam di atas 40, kemudian anak mengalami mengigau, ada kesadaran yang tidak bagus. Jadi kesadaran tidak bagus itu gimana? Kontaknya menurun, diberikan penurun panas tidak turun-turun, disertai namanya muntah yang banyak. Nah, ini harus segera dilakukan asesmen, dinilai. Oh, ini kondisinya kok demamnya terlalu tinggi ya. Jangan-jangan ya memang perlu rawat inap. Kedua, sampai ada gejala sesek. Nah, ini pneumonia ini nanti ngarahnya komplikasinya lah itu harus segera dirawat. Jadi hubungannya kan tadi komplikasinya ke ensefalitis sama pneumonia. Jadi ketika demam tinggi disertai anak yang kesadarannya mulai mengantuk atau mulai delirium itu mulai mengigau, lah itu Oke. tanda bahaya. Kemudian ada juga batuk sama sesek, lah itu juga harus perlu diperhatikan. Dan juga tadi rehidrasi ketika kita kurang cairan, nah itu komplikasi bisa terjadi begitu. Oke, jadi ini harus dicatat gitu ya Gunung Shirley. Apalagi kalau ada anak yang mulai terkena seperti ini. Nah, em, lebih banyak dok penularan dan apa sih pasien gitu ya, penderita gitu ya. Itu Iya. usia berapa sih yang paling banyak dan rentan terkena campak dan rubella ini? Ya, sebenarnya kembali lagi lebih ke anak-anak dan bayi ya, balita itu lebih sering, Bu. Mm-mm, Karena mm. ya tadi imunitasnya belum matang dan kemudian kan juga vaksinnya pada yang di bawah 18 bulan itu kan masih baru sekali atau belum pernah malah. Nah, itu yang resikonya. Tapi ketika sudah divaksinnya lengkap ya bisa berkurang resikonya, Bu. Gitu. Dan kembali lagi ke namanya tadi, kalau misalnya ada kasus lah Mm-mm. penanganannya bagaimana? Ada isolasi enggak? Atau masih di rumah? Atau masih tetap kontak sekolah? Lah itu tetap aja risiko kena semua. Iya, iya, iya.
Ini memang harus ini juga harus dirunut juga gitu ya. Si anak ini setelah terkena dia kemana aja gitu ya. Kemungkinan dia udah Iya. nularin ke temen-temennya kah atau ke orang dewasa di sekelilingnya kah dan lain sebagainya. Nah, Dok, kalau seseorang sudah pernah kena campak, ini bisa nggak sih kena lagi atau sebetulnya campak itu adalah satu yang kita udah pernah kena nggak kena lagi gitu? Infeksi berulang. Biasanya kalau sudah timbul kena itu masih bisa memungkinkan, dan cuman sangat jarang Bu. Jadi kalau ini kena sekali biasanya sudah. Tapi kalau misalnya imunitasnya turun ya bisa kena lagi karena kembali lagi semua penyakit itu hubungannya sama imunitas kita Bu. Hmm, Kalau imunitas kita itu kan ketika kita semua penyakit ya terbentuk antibodi. Nah, antibodi ini ada yang sifatnya lama. Jadi maksudnya ketika kena ini ingatannya bagus. oke. Nah, itu tidak kena lagi ya nggak langsung bisa tereliminasi virusnya. Tapi kalau antibodinya sudah lupa, itu dianggapnya teman, sampai namanya virulensi atau sampai menyebar lah. Tubuh kalah ya terkena lagi namanya viremia, demam lagi begitu. Kenapa sih orang nggak habis kena nggak kena lagi ya? Karena tadi sebelum virusnya ini replikasi, dia sudah dihancurkan terlebih dahulu. Hmm. Tapi kalau misalnya tubuh ini sudah tidak mengenali lagi itu sebagai tanda musuh, ya dia istilahnya sudah bereplikasi banyak, ya tubuh harus mulai lagi dari awal, harus mulai cara bunuhnya gimana. Ya, kalau ada vaksin, oh ini inget nih cara bunuhnya gini. Nah, itu sebenarnya tuh kita paradigmanya seperti itu aja sih Bu, semua untuk penyakit. Ketika kita mengalami hal yang baru, sakit yang baru, ya contohnya waktu kita COVID itu kan kita Hmm. baru semua ya, enggak kenal ini caranya gimana. Makanya terjadi virulensi semua atau viremia sampai sepsis karena cara ngatasinya kita enggak tahu. Nah, tapi dengan timbulnya pembentukan vaksin, kita oh ini kelemahannya gini nih. Ya, kita tidak bisa tahu lah. Jadi ketika dia misalnya bereplikasi pun, ya kita bisa membantu mengurangi jumlah virulensi atau jumlah virusnya. Karena semua kembali lagi viral load atau bakteri load itu yang menentukan tubuh kita bisa mengatasi atau enggak, Bu. Jadi kalau virusnya banyak banget ya tentara kita butuh banyak banget lah. Nah, kalau kalah ya tetap kalah. Jadi namanya komplikasi begitu. Ya, jadi memang ini si virus ini tergantung kesiapan ya, kesiapan Iya, tubuh, betul. kesiapan tubuh eh, untuk ibaratnya tuh tubuh kita tuh ada tentara-tentara gitu ya, Guntur Syahli. Iya, Tentaranya betul, siap betul. nggak untuk ngelawan musuhnya dia gitu ya dok ya? Iya, betul banget. Ya, eh ini kalau misalnya misalnya Anda mau tanya gitu ya tentang campak dan campak Jerman, boleh loh, silahkan. Oke, ini dok, eh kalau kita ngelihat sebetulnya kan pemerintah itu sudah masuk program pemerintah yang namanya vaksin itu kan sudah dari lama gitu ya. Ini termasuk Iya, imunisasi wajib, wajib imunisasi betul. dasar wajib buat anak dan balita gitu. Nah, kasusnya itu apakah memang ya dulu sih saya tahu gitu ya, orang kena campak, oke kena campak gitu, tapi nggak sampai yang kemudian, fatal sampai meninggal gitu dan lain sebagainya. Nah, apakah memang kasus yang kemudian menuju kefatalan ini hari-hari ini lebih banyak atau seperti apa sih Dok? Sampai kemudian, sepertinya hari-hari ini jadi terus kemudian orang, "Oh campak campak," gitu gitu Dok. Iya, yang kita perlu pahami dulu itu penyebarannya. Jadi campak Mmm, ini memang sangat menular, Bu. Nah, oke. ketika sangat menular ini kan bisa mengenai orang yang maaf, ada yang imunitasnya bagus, daya gizinya Oke. baik, ada yang maaf, gizinya aja maaf kurang. Mmm, Nah, ketika terkena yang seperti ini nih, yang menularnya di daerah yang gizinya kurang, lah itu yang menyebabkan terjadinya komplikasi yang berat itu mudah terjadi. Ya, terjadinya banyak kok bisa sampai ke kematian begitu, Bu. Jadi memang kembali lagi karena campak ini sangat menular. Ketika walaupun sudah divaksin, vaksin itu kan kembali lagi ke kitanya, gizinya baik, ataukah lingkungannya bersih, hal itu kan kembali lagi. Jadi, tapi kalau misalnya ternyata walaupun sudah divaksin, gizi kecukupannya aja buruk, kemudian imunitasnya buruk, nah, lingkungannya juga perokok, yang semuanya berpengaruh ke imunitasnya ke individualnya jelek, ya tetap terkena
begitu Bu. Iya. Ini, memang harus dikenali juga ini menularnya ke siapa, kondisinya seperti apa gitu ya. Eee, itu agak sedikit susah untuk kalau kita nggak bisa menyamaratakan kondisi masyarakat gitu ya. Nah, ini ada Iya. pertanyaan yang bagus. "Dok, selamat siang, mau tanya, kalau untuk perawatan di rumah anak terkena campak itu seharusnya seperti apa sih? Boleh dimandikan nggak?" Terima kasih. Oke, jadi boleh dimandikan boleh, tetapi mandinya air hangat. Mmm, Kemudian perawatan di rumah yang satu ingat namanya istirahat yang cukup. Jadi anak jangan banyak aktivitas. Jadi kadang-kadang ayo diaktivitaskan, diolahraga enggak boleh. Kalau ini istirahat dulu. Kemudian rehidrasi cairan. Dipastikan anak bisa makan dan minum. Cairannya harus lebih banyak karena khasnya campak itu demam tinggi. Jadi mmm, ketika demam cairannya kurang, pasti demamnya tidak akan turun-turun. Makanya kalau iya, ada muntah atau apa itu perlu aware. Yang mmm, ketiga ya dengan obat-obatan, obat-obatan penurun panas, vitamin, imunomodulator itu kuncinya. Jadi memberikan anak istirahat yang cukup, rehidrasi yang baik, kemudian terapi suportif dengan obat-obatan dan multivitamin. Yang terakhir juga tentu isolasi supaya tidak menular ke anak yang lain gitu. oke, ini ada yang tanya tentang, ini sebetulnya ke mitos ya. "Selamat siang Dok, mau tanya dong, ada yang ngomong bahwa vaksin campak itu bisa bikin anak jadi autis. Ini sebetulnya betul atau Iya. hanya mitos? Terima Ternyata kasih." kalau diteliti itu sangat kejadiannya hampir tidak ada Ibu. Jadi kembali lagi ke autism sendiri itu, maaf, ternyata autism itu banyak sekali penyebabnya. Jadi Yes, enggak, betul. bukan vaksin itu tidak salah satu yang bukan malahan. Ternyata dari keseimbangan pencernaan, biotanya Ya, pencernaan, kemudian genetika. Genetik aja enggak satu, ternyata banyak genetik yang berpengaruh, Bu. Jadi kalau itu memang mitos, Bu. Jadi untuk vaksin untuk MMR itu sudah diteliti, angka kejadiannya itu malah ternyata sedikit sekali gitu. Memang ada, tetapi itu bukan yang gara-gara vaksin ini enggak ya, ternyata begitu. Kenapa sih eh, autism ini kadang-kadang dikaitkan dengan campak? Karena autism ini kan dideteksi biasanya kurang dari 2 tahun ya, Bu. iya. Nah, fase-fase vaksinasi ini kan diberikan mepet-mepet semua, 9 bulan, 18 bulan. 18 bulan. Nah, ini kan deket-deket habis disuntik, loh kok jadi malah kayak gini. Ya, Padahal ya, autism itu sudah terjadi ketika dia sudah lahir gitu loh. betul, betul. Nah, itu yang kita perlu pahami. Kadang-kadang, oh habis disuntik ini kok 2 bulan kok dia didiagnosa autis lah. Yes, Oh, itu yang kadang-kadang menyebabkan sebagai mitos, sebagai pemahaman masyarakat yang keliru. iya, iya. Yang akhirnya membuat informasi-informasi semacam ini membuat masyarakat terus kemudian memutuskan untuk tidak vaksin gitu ya. Padahal Iya, padahal sebetulnya ketika Anda tidak vaksin, Anda bukan hanya merugikan diri sendiri, merugikan banyak orang. memang ketika vaksin itu eh, ya kita memang tujuan vaksin itu sebenarnya satu. Mhm. Untuk menimbulkan antibodi. Ya, ketika Ya, vaksin ini kan memang isinya ya memang tidak hanya vaksin, saya bilang ada isi yang ternyata yang lain. Memang apakah ada vaksin tertentu yang ada risikonya? Misalnya, oh tentu jelas ada. Dulu sempat ada beberapa jenis vaksin yang ditarik karena memang ada kandungan yang dinilai termasuk berbahaya. Tapi setelah itu diteliti, diganti kandungan isinya lain, boleh dikeluarkan lagi seperti itu. Contohnya juga dulu vaksin COVID. Nah, itu memang eh, apa efek sampingnya apa ya memang efek ke depannya berapa puluh tahun lagi ya kita belum bisa pastikan karena itu kan pemberiannya karena risk and benefit. Jadi resiko sama keuntungannya dulu lebih besar apa manfaatnya lebih banyak. Jadi memang harus segera diberikan. Kalau enggak ya kasus COVID nggak bakal sampai kayak sekarang. Kalau orang bilang COVID sekarang nggak ada itu kenapa ya? Karena vaksinasi. Kalau masih orang nggak percaya ya, kalau enggak ya sampai tahun kapanpun ya kita tetap akan terjadi COVID. ya, Terjadi ini mau Delta mau apa ya, itu tetap akan mutasi, oh, mutasinya lebih berat
Nah, ketika vaksinasi sudah diberikan kan mutasinya jadi kita gejalanya lebih berat, apa ringan ke Omikron begitu gitu. Ya, Kalau kita tidak diberikan ya kita kalah ya mutasinya lebih berat lagi kita tidak ini ya, nah kita bisa musnah semua ini. Ya iya, contohnya dulu influenza itu iya, kalau nggak divaksin korbannya nggak kayak COVID loh, jutaan, iya. bayangkan. Pada Jadi saat kita awalnya iya, influenza. mengaca mengaca pada saat dulu cuma gara-gara flu aja itu korbannya puluhan juta, bayangkan. Influenza itu di tahun yang dulu. Iya, Kemudian Ebola, wah itu hampir bisa memusnahkan semua kalau nggak ada namanya vaksinasi, iya, begitu. iya. Jadi ini memang harus pemahaman ini harus kita pahami gitu ya, Good News Family ya. Iya. Bahwa vaksin ini tujuannya ya tadi memberikan dukungan kepada tubuh ini untuk tubuh ini mengenali virus apa sih yang sedang menyerang. Terus bagaimana sih untuk melawannya gitu ya. Jadi kalau ada efek samping mungkin ada, tapi sejauh ini yang diedarkan vaksinnya sangat Iya aman. betul, pasti karena vaksin itu kan ada namanya bio apa untuk biorisknya ya. Jadi Ya. kita lihat perbedaannya apa seperti itu. Memang namanya semua industri ya pasti ada hubungannya dengan politik, dengan itu pasti ada. Cuman ya kita kembali lagi manfaatnya apa? Ya itu yang kita cari sebenarnya. Kita apalagi kan kita bukan ya kita bicara bukan orang yang maaf kalau kita bilang itu kan orang yang di atas itu ya itu kan kita kita rakyat bawah ini kan taunya cuma ya bu yang ini bu gunanya buat ini lah tapi permainan yang di atas yang elit politik elit orang globalnya itu kan ya kita nggak tahu gitu tapi kalau memang kita bicara dulu ya memang seperti itu pasti siklus itu akan selalu terjadi nanti ada virus baru lagi ada tata laksana baru ya gitu Bu karena ya memang eh, ulah siapa sih ya sebenarnya ya ulah manusia semua itu kan Oke, nggak bisa pungkiri begitu. iya. Ini memang sampai kapanpun sebetulnya pro kontra tentang vaksin akan selalu Itu ada. akan selalu ada Yes, begitu. gitu ya. Tapi yang pasti kita lebih memilih yang mana ya kalau kita sudah tahu kondisinya dan bahkan dibuktikan itu bisa mencegah eh, sehingga si campak ini tidak sampai ke fatal gitu ya. Ya udah gitu ya, lakukan aja sebetulnya Iya. gitu. Kalau perlu booster, apalagi buat anak-anak gitu ya. Penting untuk apalagi kalau mereka masih sering ketemu dengan orang banyak gitu ya atau anak sekelasnya, teman-temannya. Kalau kiranya Anda membutuhkan booster ya lakukan booster aja gitu ya. Tadi sampai yang disampaikan oleh Dokter Evan. Saya ingat saya kena campak itu justru sudah saat dewasa loh. Tapi Iya. tadi saya ingat betul bahwa waktu itu saya kondisi tubuh tidak tidak memang sedang tidak fit. Terus saya ketemu dengan banyak orang gitu ya. Yang waktu itu ada satu acara yang banyak orang sehingga terus kemudian saya terkena. Tapi memang tidak separah yang sampai fatal enggak, maksudnya enggak parah-parah banget gitu ya. Batuknya aja yang cuman ringan gitu dan itu ternyata memang ternyata memang bisa seperti itu, tapi ya jangan disepelekan juga kalau bisa ini. Nah, ini ada pertanyaan juga. Selamat siang dok, saya agak sedikit terlambat mendengarkan. Dalam pikiran saya, campak itu penyakit ringan yang dibiarkan saja pasti sembuh sendiri. Apakah pendapat saya ini keliru dok? Terima kasih. Ya, betul. Pertanyaan ini tidak sepenuhnya keliru, tidak sepenuhnya benar. Jadi namanya campak tadi memang gejalanya, kalau kita lihat terapinya itu self-limiting disease. Jadi kalau self-limiting disease itu artinya apa? Tubuh ini kalau kita kuat, imunnya baik, bisa sembuh sendiri. Jadi kan sebenarnya Ya, bukan penyakit yang menakutkan ya. ya. Tetapi kita kembali lagi, imun kita ini gimana sih? Jadi jangan terus bilang divaksin pasti ini enggak. Vaksin itu kan hanya menimbulkan antibodi kita, tentara yang tahu cara bunuhnya. Nah kalau tentaranya tahu tapi imunnya cuma satu tok, tentaranya virusnya 5, ya tetap kalah walaupun tentaranya sudah tahu. Kembali lagi.
kita belum divaksin nih, tetapi imunnya bagus, tentaranya ada 100, virusnya ada 5 toh, ya tetap bisa ngalahin kan gitu, Bu. Ya. Jadi kita kan kadang-kadang kenapa sih vaksin kadang-kadang masih pro kontra? Loh, saya nggak divaksin, anaknya sehat semua. Ya coba dibandingkan dengan anak yang sama-sama sehat, divaksin, sama-sama dikenakan kalau mau. Nah, nanti sembuhnya duluan mana? Lah, itu yang kita bisa nilai. Ya. Karena vaksin sendiri dan imunitas itu dua hal yang berbeda. Mm. Maksudnya berbeda apa? Ketika kita sudah divaksin belum tentu imunitas kita itu selalu terjaga. Tetapi Ya. kalau dengan vaksin kita sudah mempunyai namanya antibodi yang istilahnya ingatan yang bagus gitu loh. Jadi ingatan untuk mengalahkannya. Tapi jumlahnya antibodi atau enggak ya kembali ke individu masing-masing. Kita bisa gizinya bagus enggak, ada penyakit imunokompromis atau enggak, begitu. Ya. Jadi kalau ditanya campak ini ringan, kalau imunitasnya baik betul ringan. Gejala demam sudah bisa kita obati dengan penurun panas saja, masuk ke fase timbul ruam sudah selesai. Ya. Nah, gitu. Dalam waktu tadi 2 minggu ya kurang lebih ya dok ya. Nah, kalau 2 minggu bukan, itu inkubasi. Oh Inkubasi ingat itu berarti ya. artinya apa? Jadi ketika dipatui lah, itu mungkin dari viralnya masuk sampai berkembang biak banyak, itu kurang lebih dua bisa minggu. timbul gejala itu 2 minggu. Oke. Tapi dari timbul gejala sampai pulih itu berapa lama kira-kira? Demamnya kurang lebih 3 hari, kemudian timbul ruamnya kurang lebih 5 sampai 7 hari, Bu. Ya lima sampai 7 hari. kurang lebih ya seminggu lebih ya kasus ini. Oke, berarti kalau disarankan isolasi kira-kira ya sekitar 7 harian ya, Ya semingguan itu. semingguan ya. Oke. Jadi kalau memang campak anaknya gitu ya, dan terus terkonfirmasi seperti itu, eh, silakan aja langsung. Langsung ke periksa ke dokter, Mhm. ya izin dulu saja daripada menulari lagi. Biasanya sekelas bisa kena semua itu kalau Iya nggak. betul. Sempat ada kasus satu kelas ditutup loh. Iya, karena ya tadi menular sekali. Ya karena itu menular sekali, beberapa anak sudah kena akhirnya ditutup karena takutnya sampai dia ke yang lain gitu ya, udah diistirahatin aja semua gitu. Nah, tapi Dok kalau untuk si campak ini gitu ya, pemeriksaan ketika ke dokter ada butuh pemeriksaan penunjang nggak? Sebenarnya pemeriksaannya lab darah saja, Bu. Kadang-kadang kan kita ini kan diagnosanya, kita bicara mengenai diagnosa merah ya, Bu, ya, ruam. Ya. Ya. Ini kita pastikan juga trombositnya turun atau enggak. Jangan-jangan Hmm. TB. Karena ruam tadi itu kadang-kadang dengan pemberian kortikosteroid itu kadang-kadang kan ya namanya orang tua atau sudah periksa dokter diberikan anti radang, Oh imun iya, iya. ya itu menimbulkan ruam yang berbeda, Bu. Khasnya jadi beda-beda gitu loh. Jadi Oh. ruamnya itu enggak begitu khas gitu loh. Hmm. Kadang-kadang. Nah, kadang-kadang bilangnya ruamnya kalau campak kuat dari telinga dulu. Kalau yang Nah, campak kan dari wajah ya. Tapi itu ah, kadang-kadang nggak semua mesti sama. Jadi kita pastikan juga dengan pemeriksaan darah rutin. Kita lihat darah rutinnya leukositnya ada infeksi bakteri nggak. Kemudian trombositnya ini ada mengarah ke TB atau bukan. Walaupun dengan kita lihat kadang-kadang kan tanya. Kalau kita sudah tahu sebenarnya kan tadi demam dulu muncul. hmm. Baru ruamnya keluar. Kalau DB kan beda. Demam hari keempat, kelima, Turun. trombositnya tuh hari kelima turun. Nah, kalau trombositnya hari ketiga sudah turun banget ya muncul bintik-bintik merahnya. Itu kan karena tergantung dari kadar Kondisi. trombositnya begitu. Mhm. Jadi memang kalau misalnya ini pemeriksaannya hanya pemeriksaan darah aja ya, Iya. lab darah aja. Oke, ini kalau misalnya demam, apalagi ini demam tinggi ya, Good News Travel ya. Kalau demam tinggi, saran dokter apa sih kalau misalnya memang ada demam, demam tinggi harus langsung ke Karena dokter, ke IGD atau seperti apa? Karena kadang-kadang orang kadang nanya, ah tunggu 3 hari gitu-gitu dok. betul. Dan kalau kita demam tinggi itu apa sih yang sebenarnya dikatakan demam tinggi dulu? Mhm. Demam tinggi itu jangan dibilang 38, 39 itu sudah demam. Enggak. Jadi kita demam tinggi itu kadang kalau kita bilang anak-anak itu di atas 40 itu sudah termasuk demam tinggi. Nah, Mhm. sebelum sampai ke sana ya jangan kita nungguin 40 enggak. Kita kalau misalnya demam sudah di atas 39, kita berikan saja penurunan
penurun panas dan dikompres air hangat. Kadang-kadang kita kesulitannya itu tadi, komplikasinya kenapa sih demam tidak turun-turun? Ya Mm-mm. tadi anaknya minumnya susah, Ya. kemudian malah diselimutin tebel. Nah, Hmm. itu salah sekali karena panas tidak turun-turun. Ya. Jadi dijaketi tebel, jangan. Tapi berikan pakaian yang tipis, kemudian dibantu kompres air hangat. Di mana kompresnya? Di kepala, di selangkangan, di ketiak, Mm-mm. di leher. Dibantu kompres air hangat, diberikan penurun panas. Begitu. Tapi kalau sudah dilakukan itu, anaknya muntah, ini susah, ya sudah harus segera tata laksana, harus segera ke fasilitas kesehatan, begitu. Ke IGD untuk dilihat. Ya. Jadi kalau ini datang ke fasilitas kesehatan, misalnya klinik terdekat atau instalasi gawat darurat boleh gitu ya untuk em, cari tahu gitu dan diperiksa. Kalau misalnya, tapi kalau rubella tadi kan gejalanya memang demamnya tidak tidak terlalu tinggi ya, demam biasa gitu ya. Nah, ini juga tetap bisa dikonsulkan ke dokter, ke poli umum untuk bisa diketahui seperti apa. Gitu kan, Kun Shirley. Tapi yang pasti adalah isolasi diri deh. Atau minimal gunakan masker kalau Anda kemana-mana. Karena ini kan udah tahu kan ya batuk, droplet Anda ketika batuk itu bisa menularkan si campak dan campak Jerman ini ke orang-orang sekeliling. Jadi kalau udah ini masih ada dalam fase penularan dan bisa menularkan ya udah nggak usah kemana-mana. Isolasi diri di rumah, kondisi tubuhnya dibenerin sampai si virus itu sudah habis gitulah ya, udah sembuh, pulih, baru bisa beraktivitas lagi gitu. Good news Syawal ya. Ini penting untuk diketahui. Tadi tanda bahayanya, warning sign-nya sudah disampaikan juga oleh Dokter Evan. Demam tinggi di atas 40, kesadaran menurun gitu ya. Karena bisa jadi sesuatu hal yang kita sepelekan, ini bisa jadi menjadi fatal ketika kondisi kita nggak baik-baik saja. Walaupun kita ngomong bahwa ini self-limiting disease. Jadi tetap harus cegah dengan lakukan yang terbaik. Dokter Evan, Ya, terakhir dok, pesan seperti biasa buat oke, pendengar. jadi kita hari ini sama-sama, ini ada nih yang namanya campak sama campak Jerman. Jadi itu dua penyakit yang berbeda. Tapi memang khasnya memang ada demam, demam turun, disertai kemudian muncul ruam-ruam. Jadi ketika kondisi seperti ini, ya orang tua atau ini tidak perlu khawatir, tetapi lebih fokus ke kondisi anak atau kondisi imunitasnya. Jadi diperhatikan makannya bagaimana, istirahat yang cukup. Kemudian untuk pencegahannya juga harus ada menggunakan vaksin. Vaksin apa sih? Vaksin MMR. Diwajib biasanya 9 bulan sudah, kalau belum ya nanti di 18 sama 5 tahun itu MMR. Kemudian juga kita perlu tahu juga gimana nih kalau kena, ya itu harus isolasi. Kenapa? Karena ini penyakit yang sangat menular. Jadi kalau misalnya ini terkena anaknya, ada berapa di rumah, nah ini harus segera disendirikan karena takutnya nanti anaknya yang terutama yang lain bisa terkena juga begitu. Dan untuk tata laksananya memang yang lebih ke suportif dan imunitas. Jadi diberikan vitamin, imunomodulator. Ya, kemudian juga kalau memang ini ya juga bisa berkunjung ke pemeriksaan ke Pantiwiloso untuk ke IGD kalau memang demamnya sangat tinggi. Kemudian juga kalau misalnya ada kondisi yang tadi komplikasinya mengarah ke pneumonia, mengarah ke ensefalitis, itu harus jangan ditunda. Jadi ketika demam memang sudah tinggi sekali ya harus segera ke fasilitas kesehatan. Oke. Ya, gitu Bu. Oke, ini Sampai dok ketemu. ada Ah, ada satu pertanyaan tambahan nih, boleh, boleh boleh. nggak? Boleh. Nggak apa-apa, boleh eh dong. Selamat siang dok, mau tanya anak saya sekarang usia 6 tahun. Sepertinya saya terlewat untuk booster MMR pada usia 5 tahun. Masih bisakah untuk diberikan? Terima Masih kasih. bisa, masih bisa. Kalau itu masih bisa. Kalau 6 tahun masih bisa diberikan lagi Oke. MMR. Kadang-kadang kalau pemberian itu bisa sampai 1 tahun, 2 tahun bisa diberikan. Tetapi yang 18 bulan biasanya kan tetap kena ya. Jadi nanti Oh diulang 5 sudah, tahun itu kita. Tidak sepertinya apa-apa. oke. Tetap diberikan saja itu. Oke, jadi tapi memang kalau yang sudah di usia 5 tahun itu sudah tidak masuk yang imunisasi dasar Nah, wajib, jadi betul memang ya. harus
orang tua yang memberikan datang ke fasilitas Iya. biasanya di rumah sakit ya, untuk kita, Mhm. bayar mandiri sih biasanya. Tapi Oh, kalau yang usia 9 dan 18 bulan karena masih masuk ke, imunisasi dasar wajib itu ada yang free ya, nah yang itu free program betul. pemerintah itu ya, Dok, ya? Iya, MR atau MMR itu tergantung ya sekarang. Tergantung adanya biasanya. Iya. Biasanya Oh, MR sekarang ya. iya, sekarang MR. Tapi kalau Anda membutuhkan yang MMR karena itu ada mumps-nya, Ya, bisa. MAM itu juga salah satu penyakit yang buat anak nggak mau makan. Nyaman, betul. Kita udah pernah bahas Hmm, kalau nggak salah ya iya mumps itu ya. betul, nggak Oke, mau makan karena tenggorokannya sakit sekali. iya. Oke, Dok, terima kasih ya buat hari ini. Ya, sampai jumpa. Terima kasih juga, Bu. Iya, Sehat terima selalu. kasih. Sehat selalu, Dok. Terima kasih juga buat Anda, Good News Shelly, yang sudah bersama dengan saya di kesempatan siang hari ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Tetap semangat. Buat Anda yang membutuhkan layanan kesehatan, bisa ke Rumah Sakit Pantilasa Dr. Cipto ya. Update informasinya ada di Instagram @rspwdc gitu ya, Rumah Sakit Pantilasa Dr. Cipto. Atau membutuhkan tadi layanan booster imunisasi, bisa juga di Rumah Sakit Pantilasa Dr. Cipto. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya. Terima kasih untuk atensinya. Selamat siang.